Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara yang baik dan benar membaca surat Al-Fatihah. Sebelum kita lebih jauh belajar membaca surat Al-Fatihah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu keistimewaan di dalam surat Al-Fatihah. Keistimewaannya adalah yang pertama, dia merupakan awal surat di dalam Al-Quran. Jadi sebelum surat-surat lainnya, maka yang harus kita utamakan adalah yang pertama dulu, yaitu surat Al-Fatihah. Selain itu, surat Al-Fatihah memiliki julukan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran yang paling pokok, nah, itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, selain itu, surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Artinya apa? Artinya ketika kita melaksanakan sholat, maka di dalam sholat tersebut harus ada bacaan surat Al-Fatihah di tiap rakaatnya. Ketika surat Al-Fatihah kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah. Itu. Begitupun ketika kita membaca surat Al-Fatihahnya tidak benar, maka besar kemungkinan sholatnya juga tidak sah, karena bacaan Al-Qurannya tidak benar. Karena itu, pokok di dalam membaca surat Al-Fatihah adalah harus benar dulu. Harus benar dulu. Maka ketika kita sudah benar bacaan Al-Fatihahnya, insya Allah di dalam sholatnya pun kita sah, ya, akan diterima insya Allah. Karena itu belajar surat Al-Fatihah, belajar membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan tajwid dan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh para ulama, itu adalah sebuah keharusan. Baik, kita akan mulai belajar membaca surat Al-Fatihah. Perhatikan translate-nya. Nanti kita sedikit demi sedikit akan kita kupas juga tajwidnya, ya. Bagaimana bacaannya yang benar, bagaimana vokalnya yang benar. Perhatikan. Ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo kita ulangi dari awal, dari surat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan coba menerapkan kaidah ilmu tajwid satu persatu. Pertama kita akan belajar bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i, mad secara bahasa adalah panjang. Jadi ketika kita menemukan simbol-simbol panjang, maka itu adalah mad. Secara istilah adalah memanjangkan suatu bacaan hingga batas ketukan tertentu atau harokat tertentu. Karena di dalam bacaan mad ini ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang panjangnya 5 harokat, ada yang panjangnya 6 harokat. Gitu, 6 ketukan. Jadi itulah bacaan mad atau bacaan yang harus kita baca panjang. Tanda baca mad tabi'i atau mad asli itu ada 3 tandanya. Yang pertama itu adalah alif mati sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua waw mati atau waw sukun berharokat doma sebelumnya. Kemudian iya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Nah ini. Maka ketika kita menemukan simbol-simbol tanda-tanda seperti ini di dalam ayat Al-Quran, maka itu harus dibaca panjang. Nah begitu pun di dalam translate-nya. Ketika menemukan simbol seperti ini di dalam translate metode Al-Muyassar, maka harus dibaca panjang. A, U, I, ya. Contoh kita terapkan dalam sebuah ayat. Ghairil maghdubi. Nah, nah ini panjang. Mad tabi'i, baca panjang. Alaihim waladdallin. Nah, ini ada O. Kemudian di atasnya ada strip. Itu berarti harus ada baca panjang, ada stripnya di atasnya. Adapun nanti panjangnya melebihi dari 2 harokat, nanti ada pembahasan tertentu untuk mad-mad yang lainnya. Nah yang paling pokok kita harus mengetahui dulu mad asli atau mad tabi'i. Karena dari mad tabi'i tersebut bakal melahirkan mad-mad yang lainnya. Bacaan-bacaan panjang yang lainnya. Kita coba lihat di dalam surat Al-Fatihah ya. Kita lihat dalam surat Al-Fatihah mana aja yang harus dibaca panjang. Sini contoh. Bismillah. Nah ini A. A ini panjang. Bismillah. Jadi selain yang ada simbol seperti ini, ada A di atasnya strip, itu tidak boleh dibaca panjang. Tetap harus dibaca pendek. Nah kalau menemukan simbol seperti ini, Bismillah. Bismillah. Kalau di Arabnya itu ada alif. Ada alif kecil di atas. Ini harokat fathah. Kalau orang Sunda itu bilang jabar nangtung. Orang Sunda itu namanya jabar nangtung. Padahal itu alif kecil. Itu tanda bacaan bahwa itu harus dibaca panjang 2 harokat atau mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah ini panjang. La alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Tidak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca panjang. Alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Nah, tadi kan ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Seperti ini contohnya. Ya. Nah, ini. Ya sukun, harokat kasroh sebelumnya. Ini contohnya. Alamin. Ar-Rahim. Nah, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Panjang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang juga, ada iya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Yang juga sirat alif sukun sebelumnya berharokat fathah. Siratal ladzina ini mad juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, ini ada iya sukun tetapi bukan kasroh sebelumnya. Ini iya sukun sebelumnya fathah. Maka itu tidak dibaca panjang. Ya. Yang dibaca panjang itu ketika ada iya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Kalau tidak kasroh, doma ataupun fathah itu tidak dibaca panjang. Ghairil tidak dibaca ghairil magdu enggak. Lanjut. Ghairil magdubi alaihim magdu. Nah, ini. Magdu panjang. Nah. Di atas huruf U ada strip baca panjang. Maghdubi alaihim waladdallin. Ini di sini ada alif tetapi tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena disambungkan langsung dengan alif lam yang ada di depannya. Itu ya. Nanti ada ilmu khusus gitu ya. Jadi kita ikutin dulu. Jadi tidak dibaca enggak, disambungkan waladdallin. Ya, perhatikan lagi ya, kita ulangi lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba lihat Arabnya. Coba lihat Arabnya ya. Jangan melihat translate-nya. Karena translate udah kita ulas tadi 2 kali. Nah, kita ulas Arabnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itulah cara membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ketika kita sudah membenarkan bacaan surat Al-Fatihah, sholat kita semakin benar, bacaan-bacaan Al-Quran, ayat-ayat yang lainnya atau surat-surat lainnya terbawa benar. Demikian pembelajaran kali ini membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.